Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syakaramina. Saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang, tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Yang pertama saya akan jelaskan konsep HIV/AIDS. Yang kedua, fenomena perubahan HIV/AIDS. Dan yang ketiga, penanganan HIV/AIDS. HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan manusia. AIDS adalah kependekan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired berarti didapat, bukan keturunan. Immuno terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Deficiency berarti kekurangan. Sindrom atau sindrom. Sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama 5 hingga 10 tahun atau lebih. HIV, Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel stadium 4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh, maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi lemah. Penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi berbahaya. Orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita AIDS. Hanya saja kelamaan sistem kekebalan tubuhnya makin lama semakin lemah, sehingga semua penyakit dapat masuk ke dalam tubuh. Pada tahapan itulah penderita tersebut terkena AIDS. Penularannya yang pertama ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinteraksi seperti darah, air susu ibu, air mani, dan cairan vagina. Individu tidak dapat berinteraksi melalui kontak sehari-hari biasa, seperti berciuman, berpelukan, menjabat tangan, atau berbagai benda pribadi, makanan, atau air. Dan yang kedua ada hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang telah terpapar HIV. Transfusi darah melalui transfusi darah yang tercemar HIV. Penggunaan jarum suntik, indik, tato, dan pisau cukur dapat menimbulkan luka yang tidak disterilkan secara bersama-sama, dipergunakan dan sebelumnya telah dipakai orang yang terinfeksi HIV. Fenomena perubahan HIV/AIDS. Fenomena gunung es. Peningkatan jumlah ODHA yang tajam dan banyaknya kasus HIV/AIDS yang diberitakan atau dihimpun oleh Dinas Kesehatan sesungguhnya adalah kenyataan yang hanya terlihat di permukaan saja. Masih banyak ODHA yang tidak terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV/AIDS. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Surabaya pernah melansir bahwa 80% pekerja seks komersial di lokalisasi doli dan jarak terinfeksi virus HIV/AIDS. Tentunya hal itu diketahui setelah melakukan voluntary consulting dan testing for AIDS (VCT). Bisa dibayangkan bagaimana bila VCT itu tidak dilakukan, akan ada banyak PSK yang tetap beroperasional dan tidak menyadari bahwa dirinya sedang menyebarkan virus mematikan. Begitu pula terjadi di Malang. PMI Palang Merah Indonesia Kota Malang menerangkan bahwa donor darah
para pendonor di PMI setempat, sekitar 20%-nya mengandung HIV/AIDS, sehingga PMI tersebut harus memusnahkan darah tersebut dan menyarankan pendonor untuk tes darah agar pendonor mengetahui bahwa dirinya penderita HIV/AIDS. Kejadian itu menandakan bahwa memang banyak sekali ODHA yang tidak menyadari bahwa dirinya terjangkit HIV/AIDS karena mereka belum pernah melaksanakan pemeriksaan. Hal demikian tentunya dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari malu hingga takut dengan hasil yang diperoleh. Saat ini kita bayangkan jika sekian banyak PSK yang ada di Doli terus menyebarkan virusnya karena PSK itu sendiri tidak tahu bahwa mereka mengidap HIV/AIDS. Begitu pula dengan remaja yang kerap melakukan heteroseksual dan tidak sadar bahwa dirinya berpenyakit yang menularkan pada orang lain, atau seorang ibu yang sebenarnya ODHA, namun karena ketidaktahuannya dia akhirnya mengandung seorang. Lebih baik bila hari AIDS pengobatan HIV/AIDS, penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV mengandalkan diri dan menghancurkan sel Stadium 4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Pencegahan HIV/AIDS. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan. Hindari berganti-ganti pasangan. Hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatan dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.